Mana kita hari ini? Kita mau makan siang dengan ikan kuah kuning. Tuh. Ambil kita menuju tempatnya. Saya mau ngobrolin soal kalian suka nonton drama Cina nggak sih? Hah? Drama drama Cina. Hah? Kenapa drama Cina sangat viral belakangan ini? Walaupun secara apa namanya ya, dari segi penulisan, segi cerita, dan segi akting itu hampir sama seperti apa namanya ya, drama FTV begitu ya, drama-drama yang ada di Indonesia itu. Ku menangis, tapi pertanyaannya, kenapa drama Cina bisa viral sampai ke mancanegara, sedangkan drama FTV dan menangisnya Indonesia kenapa hanya stuck dinikmati oleh masyarakat Indonesia aja? Kan coba penjelasan kalian gimana? Coba dipikir secara logika, pikirkan secara logika. Kenapa Jin bisa kita tonton begitu hingga viral ke mancanegara, bukan hanya di Indonesia aja ya? Kalau kalian lihat itu bukan cuma di Indonesia aja, di Malaysia, di Thailand, di Filipina itu Jin itu sangat populer. Bahkan dari segi kualitas aktingnya itu kurang, bisa dibilang jauh dari apa namanya ya, piala Oscar gitu ya, jauh dah. Tapi kenapa bisa viral dan bisa disandingkan dengan apa itu namanya FTV atau sinetron Indonesia gitu ya? Hanya beberapa itu tuh bikin sebuah series. Gadget itu adalah sebuah series yang kalau dikumpul sebuah series yang mana sih ngomongnya, sebuah series cuma 24 episode dan potong-potong kayak film, dipotong-potong begitu. Bisa dibilang seperti itu lah ya, series. Tapi kalau dijadikan film itu seperti dipotong-potong, kenapa bisa begini? Karena bisa begini. Coba pikirkan secara logika. Apa Jin bisa sangat populer? Ya betul. Menurut saya nih ya, karena support dari pemerintahnya. China mensupport para talent, anak-anak mudanya begitu ya, untuk berkreasi, berkarya, untuk membuat sebuah karya seni, sebuah film begitu. Bahkan untuk itu didanai, untuk membuat film tersebut didanai pemerintah, sehingga pemerintah bisa request ya didanai pemerintah gitu kan, support untuk menampilkan sisi-sisi patriotisme begitu. Di mana? Di film adegan-adegannya begitu kan ya. Itu sebuah dari sekolah ya, untuk dibikin seperti itu.
Indonesia tidak bisa membuat hal seperti itu gitu. Bahkan untuk bisa viral sampai ke mancanegara begitu ya. Film-filmnya tidak bisa nembus pasar global. Kenapa coba? Ya mungkin kurang support dari pemerintah juga ya. Tapi saya tidak mau memungkiri bahwasanya beberapa tahun terakhir ini pemerintah juga support untuk industri kreatif semacam di industri perfilman ini ya. Kita bisa lihat saja contohnya itu apa ya? Jumbo, film Jumbo. Berdasarkan pengakuannya siapa namanya? Bang Rian. Pengakuannya Bang Rian, dia disupport dari Kementerian Parekraf, Menteri Parekraf. Kalau kalian pernah melihat patung Jumbo yang segede Jumbo, patung Jumbo yang segede gebrang, itu adalah salah satu bentuk support dari Menteri Parekraf. Dan kalau kalian ada yang nonton atau pernah lihat One for All, kenapa itu One for All ya? Wah, All for One. Dan lupa namanya. Itu juga support dari Menteri Parekraf. Dalam bentuk apa supportnya saya tidak tahu lah ya. Yang penting kan mereka sama-sama disupport semacam supportnya Jumbo dan supportnya Merah Putih One for All itu sama dong, masa bisa beda supportnya? Ya menurut saya harusnya sih sama ya, namanya support kan ya. Bentuknya apa saya tidak tahu, bentuknya mentahan kemudian dijadikan apa namanya, dijadikan patung Jumbo itu, balon Jumbo ya. Saya kurang tahu, kemungkinan bisa juga seperti itu ya. Jadi kita tidak memungkiri bahwasanya kementerian saat ini atau beberapa tahun terakhir ini juga mensupport begitu ya. Tapi kenapa masih belum bisa tembus ke kancah internasional? Apakah supportnya salah sasaran atau gimana nih? Kalau yang kita tahu, Jumbo, film Jumbo karya Adrian, siapa namanya? Bang Rian Adrian itu kan jelas tembus ke kancah viral ke internasional gitu ya, ke global lah, masuk ke jajaran global. Gimana? Itulah support dari pemerintah yang apa namanya, tepat sasaran dan dipergunakan supportnya semaksimal mungkin, yaitu dari film Jumbo dan karya Bang Rian Adrian. Ya kalau bantuan tidak tepat sasaran ya bisa kita lihat lah contohnya gitu kan. Ada Merah Putih One for All, kemudian ada bantuan pemerintah yang tidak mau ditempel listrik lah gitu, semacam gitu ya. Ya itulah salah satu bentuk kebocoran dana yang tidak tepat sasaran, menghasilkan tidak maksimalnya hasil yang bisa diharapkan. Kalau misalnya kan misalnya
karena sudah terbukti support dengan support pemerintah yang dialokasikan ke tepat sasaran hasilnya akan sangat maksimal dan sangat membanggakan begitu ya. Itulah. Oke, kita sudah hampir sampai. Terima kasih sudah menyaksikan saya ngoceh di motor untuk supaya tidak ngantuk di jalan. Oke, dadah.